Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Jawa Sunyi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah masuknya agama Islam di Tanah Jawa dan perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dengan Syekh Semar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nama Syekh Subakir sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai sosok yang berhasil mengatasi keangkeran dan kegelapan yang melanda Pulau Jawa. Selain itu, beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Syekh Semar, penjaga gaib Tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir? Dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada zaman dahulu, Pulau Jawa dikenal sangat angker dan kondisinya sangat tidak stabil. Pengaruh magis di Tanah Jawa masih sangat kuat, dengan banyak jin dan setan yang mendiami setiap sudut hutan belantara Jawa. Suatu hari, Sultan Muhammad I, penguasa Turki saat itu, mendapatkan petunjuk untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu, ia mengirim sekelompok ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Sayangnya, hampir seluruh anggota rombongan tersebut tewas karena penduduk Jawa yang keras kepala dan menolak menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan misi utusan tersebut, Sultan Muhammad I merasa khawatir. Akhirnya, ia memerintahkan seseorang yang sangat alim, mahir dalam ruqyah, memiliki kemampuan berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam mengatasi tempat-tempat yang angker. Orang tersebut adalah Syekh Subakir, yang sebenarnya bernama Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Ia berasal dari Persia, yang saat ini dikenal sebagai Iran. Setelah menerima perintah dari Sultan, Syekh Subakir segera berlayar menuju Pulau Jawa. Namun, sebelum sampai di sana, ia mampir di Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk Praja Keling ikut serta menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Praja Keling ikut dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Setibanya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai titik pusat Tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir meletakkan tumbal berupa batu hitam yang telah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, yang mampu menetralisir kekuatan negatif dari jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan panas yang sangat kuat, sehingga membuat makhluk angker terpaksa mengungsi ke Laut Selatan Jawa. Peristiwa ini menarik perhatian Ki Semar Badrayana, penjaga gaib Tanah Jawa, yang selama ribuan tahun bertapa dengan penuh keseriusan. Maka terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sebanding, Ki Semar menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir yang menghasilkan sebuah perjanjian terkenal yang disebut sebagai Perjanjian Sabda Palon. Syekh Subakir menjelaskan tujuan kedatangannya ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Ki Semar memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah yang ia jaga, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksa atau perang. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa harus dilakukan dengan cara yang halus dan memberikan kebebasan kepada penduduk Jawa untuk memilih antara memeluk agama Islam atau mempertahankan kepercayaan mereka sebelumnya. Kedua, ada akulturasi antara Islam dan budaya Jawa dalam pembangunan tempat-tempat ibadah. Meskipun tampilan luar tempat ibadah tersebut mengadopsi gaya Jawa, di dalamnya ajaran-ajaran Islam harus disebarkan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di Tanah Jawa, namun raja pertama haruslah keturunan campuran. Artinya, orang tua raja memiliki agama yang berbeda.
Jika ayahnya Hindu, ibunya harus Islam. Jika ayahnya Islam, ibunya harus Hindu. Keempat, orang Jawa tidak boleh diubah menjadi orang yang meniru Arab. Padi tetap harus ditanam di sawah, dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa dengan segala karakteristik dan kebudayaan aslinya. Jika identitas orang Jawa hilang, Ki Semar berjanji akan muncul kembali dalam 500 tahun dengan mengadakan peristiwa Goro-Goro. Apakah Syekh Subakir menerima keempat syarat yang diajukan oleh Ki Semar? Jawabannya adalah, iya, Syekh Subakir menerima keempat syarat yang diajukan oleh Ki Semar. Keempat syarat tersebut telah menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Jawa, dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara yang baik, tanpa paksaan, dan tanpa peperangan. Sumber, Terminal Mojok. Itulah sedikit sejarah tentang kisah masuknya agama Islam di Tanah Jawa dan perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dengan Syekh Semar. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton.